secara berkala akan dilihat bagaimana kemudian pertumbuhan dari kekayaan si pejabat negara tersebut. Kemudian bagaimana caranya dan seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh KPK, termasuk kerjasama yang sudah dilakukan dengan instansi mana saja. Ini akan kita bicarakan selama 1 jam ke depan dengan Pak Yasin. Selamat sore Pak Yasin. Selamat sore. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya. Ya Pak, sebenarnya kalau kita lihat untuk LHKPN ini mungkin bisa lebih secara detail dijelaskan. Ya, jadi LHKPN itu singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Jadi instansi yang diberikan kewenangan untuk menghimpun, mendaftar laporan bagi penyelenggara negara itu adalah KPK. Jadi tidak hanya menghimpun dan menyusun, mendata, mengumumkan serta memeriksa LHKPN itu adalah KPK. Dan itu salah satu bentuk dari amanat yang dituangkan dalam pasal 13 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwa merupakan salah satu unsur dari kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan korupsi. Jadi apa yang ingin didapatkan dari LHKPN itu sebenarnya adalah nilai kejujuran dari penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berkewajiban untuk melapor itu yang pertama. Yang kedua itu tingkat compliance. Compliance itu adalah ketaatan terhadap perintah pasal di undang-undang. Bahwa yang disebutkan penyelenggara negara di situ apabila seseorang masuk dalam kriteria penyelenggara negara yang wajib lapor, maka harus melaporkan kekayaan itu. Itu kejujuran dan aspek compliance. Yang ketiga adalah untuk merubah mindset dari masyarakat yang semula kalau misalnya orang itu yang bisa terbuka kan kalau ketemu misalnya temannya, berapa anakmu kan begitu. Nah sekarang harta kekayaan pun juga bisa diketahui oleh tetangganya. Ditanya berapa rumahmu? Ya, artinya sudah tidak menanya pun juga itu tahu apabila melihat di dalam pengumuman laporan kekayaan itu, baik itu melalui portal KPK atau melalui pemberitaan pada sesaat setelah pengumuman, maka dia tahu sejauh mana atau seberapa besar kekayaan dari seseorang pegawai negeri tertentu itu diumumkan. Jadi masyarakat bisa bebas melihat, Pak? Ya, sepanjang itu sudah diumumkan oleh KPK? Sepanjang itu diumumkan oleh KPK dan kita merefer kepada tentunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Yaitu apakah semua yang masuk itu harus diumumkan oleh KPK atau ada pengecualian? Tentunya harus diumumkan karena itu kan bentuk daripada transparansi kita dan akuntabilitas kita sebagai seorang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki suatu jabatan tertentu, jabatan yang strategis, jabatan yang penting. Maka salah satu aspeknya adalah bersedia secara ikhlas untuk membuka apa yang dia miliki sebagai bentuk dari tanggung jawab atau akuntabilitas yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada dia. Jadi maksudnya itu adalah luhur ini LHKPN ini. Di samping untuk pencegahan sendiri, sehingga orang tidak berekstravagansa memamerkan kekayaannya dibanding dengan gajinya misalnya, oh gajinya seperti itu, kekayaannya kok luar biasa misalnya seperti itu. Itu kan menjadikan ada rem. Itu rem untuk si pribadi bersangkutan juga sebetulnya. Rem si pribadi yang bersangkutan dan kepada masyarakat boleh melaporkan apabila tetangganya atau siapapun yang ada di kantornya mempunyai kekayaan yang tidak sebanding dengan penerimaan bulan per bulan dari yang bersangkutan atau dari istrinya, gitu. Jadi ini salah satu bentuk rem dan tentunya bagi KPK sendiri sebagai salah satu penegak hukum itu ada pintu masuk kalau ingin menelusuri kekayaan seseorang itu atas dasar apabila ada seseorang yang melaporkan kepada KPK mengenai kekayaan yang luar biasa atau di luar batas kewajaran lah. Jadi unusual wealth itu kalau di luar negeri. Jadi tidak lazim kekayaannya seperti itu. Gajinya pegawai negeri tapi kekayaannya ratusan miliar. Apa itu kan. Nah yang dimasuk atau yang masuk dalam kategori penyelenggara negara ini yang mana saja nih Pak? Ya. Semua kepala-kepala saja kah atau bagaimana? Ya, penyelenggara negara itu diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 99. Yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bebas dari KKN. Itu adanya di pasal 2 dan penjelasan dari pasal 2 itu. Siapa saja itu
yaitu dari presiden, anggota DPR, kemudian menteri, para pejabat eselon 1, para pejabat perwakilan Indonesia di luar negeri, para pejabat eselon 1 dan pejabat strategis yang lainnya. Nah, strategis yang lainnya itu biasanya dituangkan oleh kepala instansi yang bersangkutan dalam bentuk surat keputusan bahwa pejabat-pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pasal 2 angka 7 ini strategis menurut dia itu adalah misalnya A, B, C seperti itu, eselon 3, eselon misalnya tidak eselon 3 tapi mereka strategis gitu. Nah, di dalam undang-undang itu juga ada penjelasan itu di angka 7 itu, ya termasuk para pejabat yang ada di lingkungan universitas, kemudian yang ada di BUMN sebagai direksi, sebagai penyidik, sebagai kepala apa yang sekarang disebut dengan pengadaan barang dan jasa, ada bendahara gitu. Jadi itulah yang dipakai sebagai acuan bahwa penyelenggara negara itu bisa saja wajib. Ya, kalau nanti di proses hukum ya, apabila penyelenggara negara itu ternyata itu berkaitan kasus korupsinya dengan pihak lain, itu sebagai dasar kita untuk menangani proses hukum itu di sisi penindakannya. Tapi kembali lagi kepada aspek yang berkewajiban untuk melapor itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Oke. Ya. Itu kalau untuk berarti hanya sampai di eselon 1 dalam pengecualian mereka-mereka yang berada dalam posisi khusus strategis. Walaupun mereka ada di eselon 3. Ya. Tapi kalau eselon 2 kan berarti tidak punya kewajiban. Eselon 2 ke bawah sebetulnya tidak punya kewajiban untuk melaporkan. Sesuai dengan undang-undang seperti itu. Tapi apabila alasannya apa, Pak? Ya, karena tidak potensinya tidak terlalu besar. Itu sebenarnya tuh ya bisa saja lah, itu undang-undang kan penjelasannya kurang lengkap kan bisa saja. Sehingga itu dituangkan di dalam surat keputusan menteri yang bersangkutan di jajarannya, akhirnya eselon 2 itu berkewajiban untuk melapor. Ada nggak kementerian yang kemudian tidak membuat surat edaran seperti itu? Atau semua kementerian punya? Saya kira kita sarankan itu semua kementerian sudah membuat itu edaran itu. Dan eselon 2 itu juga melaporkan itu atas dasar anjuran dari Menpan juga. Bahwa salah satu aspek untuk menentukan katakanlah integritas seseorang, akuntabilitas seseorang itu juga dari laporan harta kekayaan dari pejabat-pejabat itu. Kementerian mana saja yang sudah, Pak? Yang sudah membuat edaran seperti itu? Saya kira hampir semua kementerian. Sudah? Hampir semua. Kementerian dan yang lembaga. Yang belum berarti apa? Yang belum saya kira tidak ada. Gubernur DKI itu sampai lurah pun juga berkewajiban untuk melapor. Karena lurah itu kan pemegang uang juga. Uang negara. Nah, ya itu untuk rem lah katakanlah seperti itu. Oke, itu untuk penyelenggara negara yang masuk dalam kategori PNS. Ya. Kalau TNI Polri sama perlakuan? TNI Polri juga membuat suatu keputusan di lingkungannya, di kepala lembaga itu. Kapolri juga seperti itu. Di level sampai level mana mereka wajib? Kalau Polri itu kan yang mereka sebagai penyidik, itu kan disebutkan langsung di undang-undang. Itu banyak. Nah, kalau di tingkat jajaran strukturalnya itu sampai juga eselon 2 itu. Itu harus melaporkan kekayaannya. Atau pejabat strategis lainnya di eselon 3-nya di Polri itu juga ada yang melapor. Pak, tadi kan Bapak mengatakan ini adalah sebetulnya juga sebagai pintu masuk bagi KPK untuk menindaklanjuti. Artinya ketika itu ada laporan dari masyarakat, sebenarnya sumber informasi selain dari masyarakat dan mana saja kemungkinan besar? Kemungkinan besar itu kalau kita proaktif melakukan pemeriksaan lapangan, itu dari instansi terkait, misalnya dari BPN, ya kan, terus dari PLN itu atas dasar rekening listrik. Oh, itu juga bisa di sini? Iya, terus dari perbankan. Termasuk atau juga lembaga PPATK bisa, Pak? Ya, termasuk lembaga keuangan non perbankan, ya termasuk PPATK juga bisa saja melaporkan itu. Termasuk juga dari masyarakat. Kalau baru beli tanah kan belum diketahui oleh lembaga manapun, kecuali tetangganya. Apalagi yang sedang bertransaksi untuk jual beli tanahnya itu boleh saja melaporkan seperti itu. Bahwa si A itu pejabat di sini telah membeli tanah saya misalnya, agar segera dilaporkan itu tambahan kekayaan itu. Gitu Mbak Desi. Oke, Pak. Bagaimana itu kan adalah informasi yang disampaikan oleh penyelenggara negara itu terkait dengan data yang dia miliki. Kalau misalnya data itu kemudian tidak akurat, gimana?